Shalom, Shalom. selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita bersuka cita, kita bisa berjumpa kembali di rumah Tuhan. Kita semua mau bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus sangat baik dan besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Yang sepakat boleh katakan amin. Haleluya. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita mau bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Sungguh anugerah-Mu besar Tuhan, kami rasakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas semuanya ya Bapa. Tuhan, hari ini Bapa kami mau bawa hati kami yang rindu memuji Engkau. Kami rindu untuk merasakan hadirat-Mu Bapa pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kami jadikan ibadah ini bukan sebagai rutinitas saja Tuhan, namun sebagai ucapan syukur kami sebab Tuhan sudah sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau, kami mau terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, berkatilah ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, Roh Kudus-Mu memimpin, membimbing kami Tuhan. Dan Roh Kudus melawat setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Silahkan duduk kembali saudara. Kita nyatakan sungguh besar anugerah Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu,
Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ya Yesus Tuhan, hanya nama-Mu yang kami muliakan Bapa. Tuhan, kami siap puji nama-Mu lebih lagi Tuhan dengan penuh sukacita pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap puji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, kita naikkan syukur kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Nyatakan bersama segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Pujian dan syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Katakan bersama segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Sambil bertepuk tangan kita nyatakan pada Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, sorakan haleluya, haleluya. Terus memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Yang bersukacita boleh sampaikan salam ke kanan kirinya.
boleh katakan selamat hari Minggu. Kita puji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Sebab ini saatnya kita memuji nama Tuhan. Mari bawa syukur kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Bapa satu suara
Silakan duduk kembali saudaraku. Kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kasih-Nya yang tiada berkesudahan dalam hidup kita. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu hati bawa di dalam doa. Allah Bapa yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk segala kemurahan-Mu, untuk segala berkat yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu Tuhan sepanjang minggu yang boleh kami lalui Tuhan. Bapa, kami mau berikan persembahan pada pagi hari ini Bapa. Kami mau bawa dengan ucapan syukur kami, dengan sepenuh hati kami yang bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dapat berguna bagi gereja ini Bapa, dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Engkau berkati persembahan ini Tuhan, dapat berguna untuk berjalannya gereja ini Tuhan. Dan kami terus mau mendukung Tuhan pelayanan di gereja ini ya Bapa. Dan Tuhan Yesus berkati yang mengelola persembahan ini Tuhan. Engkau memberkati gereja ini ya Bapa, semakin hari semakin bertambah Tuhan berkat yang Tuhan berikan. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih-Nya tiada berkesudahan. Kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau nyatakan betapa indahnya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ya Tuhan yang penuh kasih dan penuh sayang. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Bapa yang setia Tuhan. Kau bukan Tuhan yang jahat.
cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, ku temukan Tuhan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku, ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Dengan sepenuh hati katakan pada Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah menara perlindungan kami. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini, hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh masih punya waktu untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya bukan karena hebat dan kuatnya kami, tapi karena pemeliharaan Tuhan atas kami selalu baru setiap harinya.
kami sangat bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Dan biarlah pujian penyembahan kami, doa kami pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, sehingga ibadah kami bukan ibadah yang sia-sia, tapi ibadah yang mengharumkan, bahkan yang semakin dekat dengan Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Tiba saatnya kami juga akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, biarlah apa yang kami dengar hari ini boleh terus menjadi rema dalam kehidupan kami, dan terus menjadi terang bagi jalan kehidupan kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Baik teman-teman semua, puji Tuhan, masih orang-orang yang sama saudara ya, setiap hari Minggu ya. Jadi saudaraku kasih dalam Tuhan, sama-sama hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari kitab Filemon. Filemon ada berapa pasal? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu ya. Filemon itu cuma satu pasal Bapak Ibu ya. Kita buka kitab Filemon pasal 1 ayat 16 sampai dengan 19. Kitab Filemon pasal 1 ayat yang ke-16 sampai dengan 19. Sudah ketemu semua, amin? Kita akan baca bersama-sama, itu ada 3 ayat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam hitungan yang ketiga nanti kita akan baca bersama-sama mulai dari ayat 16 sampai dengan 19. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungankanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar kitab Filemon. Ini surat Filemon kepada, ini surat Paulus kepada Filemon, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tema pemberitaan firman Tuhan hari ini yaitu dari pengampunan menuju pemulihan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Filemon ini merupakan salah satu surat terpendek karya Rasul Paulus di Perjanjian Baru, yaitu hanya terdiri dari 25 ayat dan 1 pasal. Meskipun sangat singkat, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, dan bersifat pribadi, surat ini memiliki bobot teologis, etis dan sosiologis yang sangat kuat mengenai bagaimana Injil bekerja secara praktis dalam merubuhkan tembok pemisah antar manusia. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, surat ini ditulis oleh Paulus dari balik jeruji penjara, saudara. Ketika dia penjara, dia mengirimkan surat ini kepada Filemon. Kemungkinan besar di Roma kepada Filemon, seorang bangsawan kaya sekaligus pemimpin jemaat yang berhimpun di rumahnya di Kolose. Filemon memiliki seorang budak bernama Onesimus. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai 25, saudara, ya. Dalam konteks budaya kekristenan Roma pada abad pertama, seorang budak adalah hak milik pribadi tanpa hak hukum. Onesimus melarikan diri dari Filemon, sebuah tindakan pidana berat. Nah, ini kasusnya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Filemon ini punya budak, yaitu Onesimus. Dan dia melarikan diri, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya.
kemudian dia bertemu Paulus di penjara. Ya. Dalam pelajarannya yang penuh kekuatan ke kota metropolitan Roma, ya. Jadi saudaraku dikasih dalam Tuhan, Allah mempertemukan Onesimus dengan Paulus. Di sana melalui pelayanan Paulus, Onesimus mengalami pengalaman lahir di dalam Kristus. Perjumpaan ini mengubah total hidup Onesimus dari seorang pelarian menjadi seorang murid yang setia dengan membantu Paulus di penjara. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, Onesimus ini ketika dia lari dari Filemon, ya, secara hukum bangsa Roma pada waktu, saudaraku dikasih dalam Tuhan, orang yang melarikan diri, ya, apalagi kalau dia membawa harta tuannya, itu akan dihukum mati yang seberat-beratnya, ya. Tapi hari ini kita akan sama-sama belajar apa inti surat dari Paulus kepada Filemon, ya. Paulus tahu, saudaraku kasih dalam Tuhan, bahwa pemulihan sejati tidak berhenti pada pertobatan pribadi di dalam Tuhan. Pemulihan juga menuntut rekonsiliasi, ya, di mana sesama yang pernah dirugikan. Oleh sebab itu Paulus mengutus Onesimus kembali kepada Filemon dengan membawa surat, melainkan sebagai seorang saudara seiman yang dikasihi di dalam Kristus. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama belajar apa inti surat dari Paulus ini kepada Filemon. Ya, jadi saudaraku, Paulus menulis surat ini dengan penuh keberanian yang sangat luar biasa kepada Filemon. Bahkan dia menulisnya dari penjara. Ketika Paulus di dalam penjara, dia punya banyak hal untuk melayani pekerjaan Allah di balik jeruji besi. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, Paulus pelayanan itu sangat luar biasa, ya. Bayangkan di dalam penjara yang koneksinya terbatas, dia masih tetap bisa melayani Tuhan. Kita akan belajar poin-poin utama dalam Filemon pasal 1 ini, yaitu yang pertama, kasih Kristus mengubah identitas dan nilai hidup. Kalau kita baca di ayat 10 dan 11, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Ya, di Filemon pasal 1 ayat 11. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan melihat sekilas si Onesimus ini, saudara. Nama Onesimus ini secara harafiah berarti berguna atau berfaedah. Ini adalah nama umum yang diberikan kepada budak pada zaman Romawi. Namun ketika ia mencuri dan melarikan diri, ia menjadi sosok yang tidak berguna bagi Filemon. Jadi Onesimus yang dulunya pembantu atau pelayannya si Filemon, ketika dia mencuri, saudaraku, dia tidak orang yang berguna di hadapan Filemon, ya. Paulus menggunakan permainan kata pun yang indah di dalam Kristus. Onesimus yang tadinya baik, ini menjadi benar-benar sangat berguna, saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, dari sini Paulus mulai pelayanannya kepada Onesimus, ya, di mana bahwa dia itu seorang yang berguna tanpa melihat apa yang dia sudah lakukan. Intinya dia mau bertobat, ya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, mungkin di hadapan Filemon, budak satu ini, saudara dikasih dalam Tuhan, harus dikasih hukuman karena sudah membawa lari barang, bahkan dia melarikan diri tanpa izin dari si Filemon, ya. Tapi di sini Paulus memberitakan Injil kepada dia, ya, di mana kehidupan manusia kalau kita berubah secara total, saudaraku dikasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah melihat lagi apa yang terbelakang yang sudah kita lakukan, ya. Baik dosa apapun itu, saudara, itu tidak lagi diingat kalau kita hari ini mau berubah. Yang lalu biarlah berlalu, saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, Injil bukan hanya sekedar memperbaiki moral seseorang, melainkan memperbaharui identitas dan harkat hidupnya secara radikal, saudara. Nah, dunia seringkali menilai seorang berdasarkan kegagalan masa lalu, status sosial atau kesalahan yang pernah diperbuat. Namun Kristus melihat manusia dari sudut pandang pemulihan. Saudaraku, kalau kondisi Filemon di zaman sekarang kalau seperti itu, ya, yang dahulunya dia mencuri, bahkan dia menyakiti hati tuannya, pasti kita mencap bahwa
dia orang yang pemberontak, sehingga saudara mulai orang-orang membulinya saudara. Zaman sekarang kan saudaraku dikasih dalam Tuhan, banyak orang melihat kita susah saudara, senang kalau melihat orang susah. Nah, keadaan Onesimus pada waktu itu tidak dicap baik oleh hukum Romawi pada waktu itu. Dia seorang pencuri, seorang yang melarikan diri, saudaraku, pasti dicap tidak bagus, ya. Kalau di zaman sekarang saudaraku dikasih dalam Tuhan, apakah kita mau mengampuni orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita? Pasti susah saudara, sedikit susah zaman sekarang, ya. Nah, tapi di sini Paulus mulai memberitakan Injil kepada Onesimus, ya. Asal dia mau berubah secara total, dia akan diberkati dan diberi kehidupan yang layak bahkan yang baik dari Tuhan. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah menghakimi seseorang berdasarkan catatan masa lalunya. Kuasa Roh Kudus sanggup mengubah seorang pelarian menjadi seorang pelayan Tuhan yang tangguh. Sehingga saudaraku dikasih dalam Tuhan, Onesimus pada waktu itu mulai menerima Kristus, bahkan membantu pelayanan Paulus tanpa melihat bagaimana latar belakangnya Onesimus. Nah, dalam kehidupan kita juga saudaraku dikasih dalam Tuhan, jangan selalu menjudge seseorang itu dari masa lalunya, ya. Jadi apapun masa lalu yang saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita tetap mengarahkan dia kepada hal-hal yang baik, ya. Seperti semalam saudara, saya ketemu teman saya dulu saudara, dia itu orangnya minum-minuman, rokok dan lain sebagainya. Saudaraku, sebagai teman enggak mungkin saya bilang, kau ini apalah, kau bertobatlah, kau berhentilah itu semua, ya. Tidak bisa langsung begitu saudara. Tapi kita tetap menebarkan kebaikan, kita tetap menjadi orang yang tidak menghakimi apa yang saudara atau teman-teman kita lakukan. Tapi kita harus memulai bagaimana menegurnya dengan kasih, bagaimana menyampaikan dengan hal-hal yang positif. Dari situ nanti akan muncul perubahan saudara. Tapi sekarang realitanya saudaraku, apakah penginjilan seperti Paulus ini kita pergunakan, tidak melihat masa lalu orang lain, ya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi agen pemulihan yang memberi ruang bagi orang lain untuk bertumbuh dan memulai lembaran baru. Ini yang sangat penting saudaraku dikasih dalam Tuhan, di mana kita orang percaya itu harusnya sebagai fasilitator atau sebagai penuntun jalan yang baik tanpa melihat masa lalu orang lain, ya. Tidak menghakiminya saudara. Kemudian saudaraku dikasih dalam Tuhan, yang kedua adalah pengampunan sejati melampaui hak legal dan hukum dunia, ayat 12 sampai dengan 16. Bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih dari budak, yaitu sebagai saudara yang dikasihi. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan, di ayat yang ke-16 tadi. Nah, menurut hukum Romawi, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, seorang pemilik budak berhak memberikan hukuman fisik yang sangat berat, menandai dahi budak pelarian dengan besi panas, hukum untuk menuntut keadilan versi dunia. Namun Paulus meminta Filemon memandang Onesimus melalui kacamata hukum dan kasih Kristus. Saudaraku, pelayanan Paulus sangat luar biasa saudara. Dia berani saudaraku, melintasi hukum Romawi, dibilangnya pakai dengan kasih Kristus saudara. Kalau zaman sekarang saudaraku dikasih dalam Tuhan, misalnya kita pergi sidang di pengadilan, kita pakai ayat Alkitab, diusir kita saudara. Diusir, tetap menegakkan hukum. Karena dunia tidak mau melihat perubahan orang itu saudara. Dia cap bahwa dia itu orang yang jahat, orang-orang yang tidak berguna lagi saudara. Itu dunia. Tapi Paulus, saudaraku dikasih dalam Tuhan, dia berani menulis surat ini kepada Filemon untuk si Onesimus, ya. Bahkan dia katakan apa, ketika dia punya utang atau punya apa segalanya, nanti dia yang akan menanggung. Kenapa Paulus mengambil tindakan ini saudara? Karena dia berpikir betapa besarnya pengorbanan Yesus
untuk dirinya tidak terhitung, saudara, dan tidak ternilai. Mengampuni, saudaraku, berarti bersedia menanggalkan hak kita untuk membalas dendam, untuk menghukum orang yang bersalah kepada kita. Pengampunan sejati yang diajarkan Alkitab bukan sekedar formalitas ucapan bibir, melainkan tindakan merangkul kembali orang tersebut dan memulihkan ikatan persaudaraan. Ini kata Alkitab, saudara. Tapi hari ini, saudaraku, dikasih dalam Tuhan, apakah kita tetap menjalankan hal-hal seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah itu gampang? Tidak gampang, saudara. Tapi jangan berlarut-larut terhadap hal-hal seperti itu, karena kalau dia sudah berakar dalam diri kita akan susah hilang, saudara. Maka dari itu, lepaskan pengampunan, saudaraku, dari hal yang kecil, sehingga nanti ketika hal yang besar pun datang, kita mampu melewatinya. Nah, terkadang kita terikat dengan kedagingan kita, saudaraku, ya. Apalagi kehidupan kita, ada orang yang punya selek dengan temannya atau dengan keluarganya, bahkan sampai meninggal pun, saudara, tidak diampuni. Pernah dulu di NTT, saudaraku dikasih dalam Tuhan, sejak bertengkar di dalam kekeluargaan sampai orangnya meninggal, saudara, nggak diampuni, saudara, udah di dalam kubur. Bahkan ketika dikubur pun orangnya nggak datang, saudara, keluarganya. Pertanyaannya, selama ini dia beribadah udah bertahun-tahun, udah lebih dari setengah abad dia beribadah, saudara, berdoa kepada Tuhan. Hasilnya apa, saudara? Pengampunan pun tidak dilakukan dia. Jadi pada hari ini mari kita sama-sama belajar bahwa mengampuni seseorang, kita jangan fokus pada masalahnya. Asalkan dia mau berubah dan dia mau berjalan kepada hal-hal yang benar. Bagaimana dia bisa melakukan berjalan di jalan yang benar? Ya, kita menuntun dia. Sama dengan Kristus, saudaraku dikasih dalam Tuhan, ketika dia mengampuni perempuan orang Samaria itu, saudara, ketika ketemu di sumur pada waktu itu, secara hukum dan secara manusiawi dia sampah, saudara, di hadapan orang-orang pada zaman itu. Tapi apakah Yesus sebagai Tuhan pada waktu itu, harusnya kalau kita berpikir secara logis bahwa harusnya Tuhan yang berhak itu, karena dia melakukan banyak sekali kesalahan, yang menghakimi harusnya Tuhan. Tapi realitanya, saudara, manusia yang menghakimi dia, bukan Tuhan. Padahal penghakiman, saudaraku, penghakiman itu hanya berhak daripada Tuhan kita sendiri, bukan manusia. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, seringkali kita sulit mengampuni karena kita merasa memang hak untuk marah dan membalas. Mengampuni berarti menyerahkan hak pemulihan itu ke tangan Tuhan. Saudaraku, sangat sulit bagi kita untuk mengampuni melihat dari kacamata pengampunannya Kristus dalam kehidupan kita. Ya. Siapa sih yang tidak punya musuh? Siapa yang hidupnya semua orang senang sama kita, saudara? Pasti ada aja yang tidak senang, ada yang senang, ya. Nah, kita sebagai pengikut Kristus, saudara, bukan itu yang kita lihat. Jangan menyimpan akar kepahitan, ya. Nah, di dalam gereja ataupun komunitas iman, tembok perbedaan kelas, status ekonomi dan juga latar belakang sosial harus runtuh di bawah salib Kristus. Kita semua adalah saudara seiman yang sejajar. Tidak dipandang saudara kamu sebagai apa, ini sebagai apa. Di dalam Kristus kita adalah satu, yaitu saudara. Karena Tuhan tidak pernah memisahkan, oh kamu orang ini, kamu orang ini, kamu statusnya begini, statusnya tidak, saudara. Semua sama. Semua sama. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu, saudara, saya pernah bahas sesuatu dengan orang, saudara. Katanya
apakah nanti di surga kita punya perbedaan status katanya. Misalnya orang-orang yang berkepentingan dunia tempatnya lain, kemudian orang-orang yang biasa tempatnya lain. Saya bilang nggak ada bedanya, saudara. Kita semua sama. Perbedaan status itu hanya berlaku di dunia, saudara. Tapi di dalam Tuhan kita itu sama, yaitu seperti biji matanya. Waktu Dia menciptakan Adam dan Hawa, tidak ada perbedaan di sana. Perbedaannya hanya jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tapi semuanya berharga di mata Tuhan. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, seperti yang Paulus lakukan ini kepada Onesimus, ini gebrakan yang sangat besar. Pada waktu itu dia berani melawan hukum, saudara. Dia bilang kita harus lihat Onesimus, ya, disuruh Filemon, kita harus lihat Onesimus seperti kasih Kristus, saudara. Bukan hal yang mudah bagi Filemon, saudara. Sudah dia pergi, dia bawa hartanya, lalu dia suruh kembali untuk mengampuni begitu saja. Tapi oleh karena karya Kristus, saudara, Paulus berhasil membuat Onesimus menjadi pelayan Tuhan, membantu dia untuk melayani. Itu sangat luar biasa, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nah, kemudian saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, yang berikut adalah rekonsiliasi membutuhkan pengorbanan nyata, saudara, di ayat 17 sampai 19. Dan jikalau dia sudah merugikan engkau ataupun berutang kepadamu, tanggungkanlah itu kepadaku, aku Paulus menjaminnya. Dengan tulisanku sendiri, aku akan membayarnya, saudara. Bahkan Paulus berani, saudaraku, apapun kalau misalnya Filemon mau menuntut, ya, dia siap untuk menanggungnya. Begitu juga harusnya sebagai orang Kristen, saudaraku kasih dalam Tuhan, kita berani pasang badan untuk orang lain. Itu pelayanan Paulus. Seharusnya saudaraku kita sebagai orang Kristen, itu yang kita lakukan. Pertanyaannya bagi kita, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apakah kita bisa memasang badan untuk orang lain atau untuk saudara-saudara kita? Pasti sangat sulit, saudara. Sangat sulit. Siapa Onesimus bagi Paulus, saudara? Dia tidak mengenal awalnya, tapi dia ketemu dia di penjara. Sama-sama mereka di penjara. Dia mulai menginjili Onesimus, sehingga dia menjadi pengikut Kristus, bahkan melayani Tuhan. Paulus tidak hanya bertindak sebagai mediator verbal, saudara, tetapi ia bersedia menjadi penjamin finansial. Pernyataan Paulus ini mirip dengan surat promes atau garansi utang resmi dalam hukum kuno. Ini merupakan bayangan langsung dari karya penebusan Kristus bagi manusia. Dia siap, saudaraku, dengan hukum apapun itu, dia bersedia menanggungnya. Karena dia tahu dalam dirinya, saudaraku, betapa besarnya pengorbanan Kristus di kayu salib untuk dirinya, sehingga dia mau melakukannya kepada orang lain. Gak gampang, saudara. Penebusan Kristus di atas kayu salib bukan hanya tentang Tuhan datang mengampuni aku di kayu salib lalu selesai, saudara, bebas. Bukan, saudara. Tapi bagaimana kita bisa memasang badan atau menjadi sama seperti yang Kristus lakukan, sama halnya dengan Paulus waktu dia memberitakan Injil. Seringkali, saudaraku, rekonsiliasi mengalami kebuntuan karena ada kerugian atau utang yang belum terselesaikan, baik secara emosional maupun material. Paulus mengajarkan bahwa pemulihan hubungan memerlukan kerelaan untuk berkorban demi menjembatani jurang pemisah. Dia berani mengambil tekad, saudaraku, waktu dia menulis surat itu kepada Filemon, ya. Jadi kerugian apapun itu, saudaraku dikasih dalam Tuhan, dia berjanji kalau dia mau menuntut Onesimus, dia yang akan memasang badan, yang akan menyelesaikan semuanya.
Itulah pelayanan Paulus yang sangat luar biasa, saudara. Nah, sama seperti Paulus menanggung utang Onesimus, Yesus Kristus telah menanggung seluruh utang dosa kita di atas kayu salib. Karena kita telah diampuni dari utang dosa yang sangat besar, kita juga dimampukan untuk mengampuni utang orang lain kepada kita. Sama seperti doa Bapa kami, saudara, ketika murid-muridnya saudara bertanya kepada Yesus. Yesus bilang apa? Kalau kamu berdoa seperti Bapa kami itu, saudara, ampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudaraku, hari-hari ini masih sangat susah, saudara, untuk kita mengampuni orang lain. Jangankan orang lain, saudara kandung kita saja kalau dia melakukan kesalahan, bertahun-tahun saudara kita memendam itu, sehingga kita tidak mengampuninya. Lalu saudara, untuk apa menjadi orang Kristen, saudara, kalau pengampunan saudara kita tidak bisa melakukannya? Belum yang lain, saudara. Kalau saudara sendiri kita tidak bisa mengampuni, bagaimana dengan orang lain, saudara, bukan saudara? Sementara Kristus mengampuni semua orang, tidak hanya keturunannya. Oh, karena dia keturunan Yahudi, misalnya dia hanya mengampuni satu bangsanya, bukan. Tapi semua orang, termasuk kita yang di luar yang bukan orang Yahudi, saudara, ya. Dia mengampuni. Nah, apakah kita bisa melakukan ini, saudaraku? Saya rasa bisa. Saya rasa bisa. Kalau kita punya pandangan, punya pola pikir seperti Kristus, itu mudah kita lakukannya. Jangan pernah, saudaraku, kita mengungkit kembali, oh dulu kamunya begini. Percuma, saudara. Yang ada, orang yang bermasalah sama kita itu, dia punya tekanan hidup. Tadinya gak enakan. Kalau orang-orang dia aja gak mengampuni aku, buat apa lagi, saudara? Nah, yang ada, saudara, kita membawa orang kepada, atau kita membawa orang jauh daripada Kristus. Nah, banyak orang-orang gereja, saudaraku, yang kasih dalam Tuhan sekarang seperti itu, saudara. Ketika mulai sakit hati dengan satu temannya, gak datang lagi ke gereja. Atau sakit hati dalam pelayanan, gak datang lagi ke gereja. Nah, iman-iman seperti itu, saudaraku, dikasih dalam Tuhan sampai kapan? Sampai kapan? Tiap hari Minggu kita di gereja, bahkan kita ibadah komsel dan lain-lain, saudaraku. Kalau itu kita tidak menghancurkannya, saudaraku, dikasih dalam Tuhan, percuma, saudara. Ini saudara hari Minggu tidur diam-diam saja di rumah, daripada ibadah tetapi nggak ada yang kita kerjakan, ya. Kemudian, saudaraku, dikasih dalam Tuhan, menjadi pembawa damai, ya, seringkali menuntut kita untuk mengorbankan gengsi, perasaan, waktu, bahkan sumber daya kita demi pulihnya sebuah hubungan. Saya rasa kita semua udah pernah mengalami itu, saudara, ya, baik di dalam persahabatan, di dalam gereja. Saudara, kalau kita sudah melakukan itu, berarti kita sudah melihat Kristus dalam diri setiap kita. Sangat luar biasa. Bukan hal yang gampang, saudara, ya. Jadi surat Filemon ini, saudaraku, yang dikasih dalam Tuhan, kemudian menutup pesannya dengan sebuah keyakinan iman. Paulus percaya bahwa Filemon bukan hanya akan menurut di permintaannya, tetapi bahkan melakukan lebih dari apa yang diminta, karena Filemon sendiri telah mengalami kebaikan Kristus. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita mau belajar lebih dalam membaca kitab Filemon pasal 1 ini, bukan hanya sekedar surat, saudara, tapi bagaimana Paulus, ya, membawa Onesimus menemukan Kristus dalam dirinya. Mungkin hari ini, saudaraku, dikasih dalam Tuhan, kita punya teman atau saudara yang ada di posisi Filemon masa lalunya. Saudara, jangan pernah menganggap dia orang yang tidak berguna atau orang yang punya kesalahan yang besar sehingga saudara menjauhinya. Kita harus tetap merangkul dia. Percayalah, saudaraku, dikasih dalam Tuhan, dengan
apa yang kita lakukan dengan sendirinya dia akan bertobat. Memang enggak waktunya enggak ini saudara, bukan enggak cepat, ya mungkin butuh proses. Ya. Jadi terhadap siapapun itu saudaraku, kita harus melepaskan pengampunan, ya sama seperti Kristus telah mengampuni kita. Tapi hari ini banyak orang Kristen yang masih sangat susah saudara. Banyak kita temukan. Padahal setiap hari Minggu saudara kita ke gereja, ya bawa Alkitab besar-besar lagi, ya kan? Bahkan tasnya itu Alkitabnya besar, yang lengkap dari kidung jemaat, bahkan kidung semua ada semua di dalam. Tapi kalau kita tidak hidup di dalam Kristus, percuma saudara. Firman Tuhan juga bilang apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi orang yang melakukan firman-Nya. Itu yang Tuhan bilang saudara, ya. Sehingga saya percaya bahwa mengikut Kristus sejati, ya, bukan hanya sebatas orang-orang yang terpanggil, tapi kita juga menjadi orang-orang yang terpilih saudara. Sama seperti yang kita lakukan, ya salah satunya saudaraku, dengan yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Paulus ini kepada Onesimus. Nah, kemudian saudaraku dikasih dalam Tuhan, adakah seorang di dalam keluarga, misalnya saudaraku, atau tempat kerja kita yang pernah melukai kita dan hingga hari ini belum kita ampuni? Saya rasa enggak ada, ya. Yang di dalam sini enggak ada musuh saudara. Ada yang ada musuh di sini? Kalau saudara yang masih menyimpan musuhnya saudara, ampuni dia, lepaskan pengampunan. Enggak usah lagi tengok-tengok, dulu dia gini loh, dulu dia enggak, aku sangat sakit hati dulu saudara. Ya, enggak boleh seperti itu saudaraku. Mulai hari ini saudaraku kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama melepaskan pengampunan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kekristenan sejati saudara mengampuni orang yang bersalah pada kita. Tapi enggak bisa. Saudara, ketika Yesus mati di kayu salib, kata-kata terakhir dia bilang apa? Ampuni mereka saudara, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau saudara tahu kebenaran, saudara harus tuntun musuh itu kepada kebenaran. Kalau kita membencinya kembali, dia enggak akan menemukan saudara jalan yang benar. Dan suatu saat dia akan melukai hati kita lagi saudara, karena dia enggak tahu jalannya kemana. Dan seperti itu saudara kasih dalam Tuhan. Kemudian, apakah kita masih melihat orang lain berdasarkan label sosial, status ekonomi, atau kesalahan masa lalunya? Stop saudara kasih dalam Tuhan. Jangan kita pernah melihat kesalahan masa lalu orang lain, tapi mari kita menuntunnya sehingga dia menjadi keluarga dalam kehidupan kita. Kemudian, apakah kita mau saudaraku mengambil langkah pertama untuk membangun jembatan perdamaian dan melepaskan pengampunan sebagaimana Kristus telah mengampuni kita? Ya. Kita harus menjadi jembatan. Orang Kristen saudaraku, jangan misalnya saya enggak suka sama satu orang, lalu saya ceritakan ini kepada orang lain. Kalau orang itu mendukung saudara, itu berbahaya. Seharusnya kalau saudaraku, orang lain menceritakan kekesalannya kepada kita, kita harus mengambil jalan tengah saudara, harus mengampunilah. Kita harus menasihati begitu. Jangan saudaraku menjadi kubu terbaru saudara, sehingga sama-sama membenci orang itu saudara. Orang Kristen sekarang begitu saudara, ketika dia tidak suka dengan satu orang, diceritakan kepada temannya, sehingga semakin banyak orang yang membenci orang yang tadi yang dia benci. Orang Kristen banyak seperti itu saudara kasih dalam Tuhan. Tapi kalau kita misalnya ada orang yang menceritakan itu kepada kita, kita harus mengambil jalan tengah, dan kalau bisa kita menjadi jembatan untuk mendamaikan kembali mereka. Nah, seperti itu saudara kasih dalam Tuhan. Jangan kita mendukung dia untuk sama-sama membenci orang yang kita benci, ya. Nah, pengampunan bukanlah tanda kelemahan saudara, melainkan bukti terbesar dari kekuatan kasih Allah yang bekerja di dalam hati orang percaya. Ketika kita mengampuni dan menerima kembali saudara kita, Injil Kristus menjadi nyata dan terlihat bagi dunia. Kemanapun kita pergi, kita mengampuni orang lain, kita memandang orang lain itu positif, saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
di sana Injil Kristus sedang tersebar bagi saudara-saudara kita. Tapi kalau saudara pun kasih dalam Tuhan menjadi orang yang kemana-mana, kayaknya kehadirannya itu bikin orang tidak suka, saudara, ya kan? Aduh, malas sekali lah kalau aku udah datang si kawan ini, ya kan? Pergi aja lah aku, ya kan? Itu mau bagaimana saudara pun kasih dalam Tuhan, ya? Nah, itu banyak terjadi di gereja, saudara pun kasih dalam Tuhan. Banyak gereja-gereja besar itu banyak. Sehingga ketika dia mau berteman, dia hanya berteman dengan status-status yang setara dengan dia aja. Yang lain itu di bawah, ya kan? Nah, banyak orang keren seperti saudara pun kasih dalam Tuhan. Tapi saya percaya, ya, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, saudaraku, yang dilakukan oleh Paulus, kita menjadi Paulus-Paulus di zaman sekarang. Itu kan Paulus, ngapain kita ngikutin Paulus? Paulus beda lah dengan kita. Ya, apa bedanya? Orang Tuhan kita sama kok, Tuhan Yesus Kristus. Kecuali Tuhan si Paulus beda, Tuhan kita berbeda. Tapi Tuhan kita sama, saudaraku. Ya, tidak ada yang tidak mungkin, ya. Kita harus bisa melakukannya itu kepada saudara-saudara kita. Kemudian saudaraku kasih dalam Tuhan, yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudaraku, mulailah melakukan sesuatu untuk pengampunan. Walaupun hari ini saudaraku, saudara sudah mampu mengampuni orang lain, ya, kita juga harus memberitakannya itu kepada keluarga kita, teman kita, atau di tempat kerja kita, saudara. Jangan membangun kubu-kubu tersendiri, saudara, untuk membenci orang lain. Jadi dia hanya berteman dengan 2-3 orang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengkucilkan orang lain. Jangan seperti itu, saudaraku dikasih dalam Tuhan, ya. Satu orang, saudaraku, kalau kita membawanya kepada kebenaran, itu sangat berharga bagi Tuhan. Tapi kalau saudara dikasih dalam Tuhan menuntun orang untuk membenci orang lain, saudara sama saja membawa orang kepada lubang yang sama, saudara. Tadi untuk membenci orang lain, padahal itu masalah saudara. Lalu saudara mengundang orang lain untuk sama-sama membencinya. Tidak boleh seperti itu, saudara kasih dalam Tuhan. Kita harus menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti nama gereja kita, ya saudara, garam dan terang, ya. Tadi bukan hanya nama aja, saudara, kita juga harus menabur garam itu, ya, menerangi orang-orang di sekitar kita. Kalau nama gereja kita begitu lalu kita enggak hidup kayak gitu, ganti aja nama gerejanya, saudara. Ya, tapi saya percaya kita yang ada di dalam ini, saudara, semua sudah melakukannya itu, yaitu menjadi garam dan terang, baik di keluarga, pekerjaan, dimanapun kita, ya. Jangan kita terjerumus dengan orang-orang yang belum jadi garam, saudara. Saudara, di sana garam itu yang menabur kepada orang-orang di sekitar. Jangan orang itu enggak punya garam, saudara simpan garam saudara. Tidak menggunakannya untuk orang-orang di sekitar, ya. Tadi dimanapun itu, di kerja, di perusahaan, sekolah dan lain-lain, bahkan dimanapun itu, lingkungan masyarakat, kita harus menjadi sama seperti Paulus modern, saudara. Saudara enggak harus bawa dia, saudara ketemu di orang-orang di jalan lampu merah, lalu saudara langsung ngomong sama dia, lalu saudara bawa ke rumah, ya. Ngertilah bagaimana cara untuk membawa orang itu kepada kita, ya. Nah, kemudian saudara pun kasih dalam Tuhan, ya. Kitab Filemon pasal 1 ini masih banyak lagi seharusnya kalau kita sama-sama mengupas dan mempelajarinya, tapi masih ada pertemuan-pertemuan lain, saudaraku, ya. Ketika kita di Komsel, saudaraku, banyak, cuman karena waktunya aja kadang kita lama sekali, saudara, ya kan, ya. Tapi tidak menutup, saudaraku, semangat kita untuk sama-sama belajar, karena di sana kita bisa tanya jawab, saudara, kita sama-sama bisa saudara, bisa bercerita
tentang kebenaran firman Tuhan. Ini sangat luar biasa ya. Jadi saudara pun kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu ketika ada pertemuan-pertemuan ibadah, hadirlah untuk bersama-sama kita di sana ya. Kalau hari Minggu pertemuan kita cuma sebentar, ada pertemuan yang lain. Sangat baik saudara, kalau kita belajar firman Tuhan tidak akan habis-habis saudara, banyak sekali. Kejadian sampai Wahyu itu banyak sekali hal-hal yang kita temukan di sana. Ya, semuanya punya solusi di dalam kitab suci. Baik saudara pun kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini sampai di sini ya. Kita harus mengingat 3 poin tadi. Yang pertama, kasih Kristus mengubah identitas dan nilai hidup. Kemudian yang kedua, pengampunan sejati melampaui hak legal dan hukum dunia. Kemudian saudaraku yang ketiga, rekonsiliasi membutuhkan pengorbanan nyata dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa baik, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami mempelajari satu hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada Filemon, saudaraku. Kami percaya dan biarlah melalui surat ini saudara Tuhan, dan biarlah kami boleh bisa mengampuni saudara-saudara kami sama seperti Paulus membuat surat kepada Filemon untuk mengampuni Onesimus dalam ceritanya Tuhan. Bapa yang baik, kami sadar kami manusia yang punya kelemahan, punya keterbatasan, tapi kami percaya kuasa Tuhan lebih besar, kuasa Tuhan lebih berkuasa untuk Tuhan memampukan kami menjadi Paulus di zaman sekarang bahkan selanjutnya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami, buka setiap hati kami, pola pikir kami, sehingga kami boleh berfokus kepada Injil Kristus, sehingga orang-orang di sekitar kami boleh melihat, bahkan boleh menemukan Kristus dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, kami juga terus berdoa bagi kami yang masih berat untuk mengampuni orang-orang di sekitar kami, bahkan keluarga kami, bahkan teman sekerja kami. Dan biarlah hari ini Tuhan, Roh Kudus menggerakkan setiap hati kami, sehingga kami boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Tuhan yang akan memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang baik kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa buat setiap keluarga kami, mungkin banyak hal-hal yang menyakiti hati kami. Dan biarlah mulai hari ini dan seterusnya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang mudah mengampuni, sama seperti Tuhan telah mengampuni kami dan telah menebus kami di atas salib Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, dan biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menjadi terang, akan menjadi hal yang baru untuk kami boleh bisa lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami pada pagi hari ini. Hamba sudah selesai berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus Tuhan akan terus memampukan kami, terus menuntun kami untuk terus berada dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam melalui gereja ini Tuhan, banyak orang boleh melihat terang dan juga jalan yang benar di dalam Kristus, sehingga dimanapun mereka berada boleh terus menjadi garam dan terang untuk melihat bahwa Kristus ada di setiap orang-orang percaya. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih buat Teacher Edi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Amin. Ya, tidak ada di sini yang kepahitan, amin. Cukup 42 aja yang pahit ya saudara, hati saudara jangan. Ya, saudara terkasih. Ya, Tuhan baik bagi saya dan saudara. Jadi kita harus baik kepada orang lain juga. Ya, jadi jangan pernah kita menyimpan kepahitan atau menyimpan dendam kepada orang lain. Mengampunilah, karena itu membuat saudara plong, hati tenang.
Siapa sih yang nggak pernah menjelekkan saya dan saudara? Ya kan? Pasti ada aja yang rambut keriting salah, rambut lurus salah, ya kan? Pendek salah, tinggi salah, hitam salah, putih salah, ya kan? Tapi di mata Tuhan semua sama, men. Ada lagunya itu saudara, hitam atau putih, yes. Kulit hitam, hitam tuh harusnya gelap ya, harusnya nggak hitam sih ya, lebih kemana? Dark coklat. Ya saudara, ya dark coklat ya. Saya minta Mas Theo boleh iring-iring kita biar agak-agak gimana saudara. Ya, Bapak Ibu dan saudara terkasih, saya tahu hari-hari ini saudara pasti kadang punya masalah-masalah yang saudara mungkin tidak pernah tahu, akhirnya terjadi dalam hidup saudara. Rumah tangga, namanya rumah tangga ya saudara. Saudara nggak akan tahu bahwa tangga itu cuman dua prinsip tangga, ya kan? Apa saudara? Kalau nggak naik, turun, kayak gitu, ya kan? Dua prinsip rumah tangga saudara. Kalau saudara sedang naik jangan lupa Tuhan. Kalau saudara turun jangan juga lupa Tuhan, ya kan? Lagi ada masalah tuh mah biasa, namanya tangga, ya kan? Saudara, ya. Berpasangan juga saudara, mungkin bukan tangga, masih jalan. Ya kan masih jalan, iring bersama-sama, ya, bersama-sama. Ya, saudara, ada masalah, kadang seperti begitu hidup ini saudara. Hidup tanpa masalah itu gak enak saudara. Makanya cobalah saudara cari masalah. Maksudnya makanan India kan ada bumbunya masalah saudara. Ya kan, kalau makan India itu harus ada masalahnya saudara. Ya kan, ya, saudara terkasih, sampaikan kanan kirinya, senang kalau kita dapat masalah, kan? Senang aja saudara. Ada uang, masalahnya apa? Kayak mana aturnya, ya kan? Gak ada uang masalah, ya kan? Ada pasangan masalah, gak ada pasangan masalah, ada anak masalah, ya semua. Jadi saudara terkasih, jangan simpan kita sakit hati sesuatu yang tidak baik, ya. Simpan yang baik-baik saja. Karena saya tahu saudara, kehidupan ini semakin jauh kan semakin berat. Mungkin lembah-lembah saudara beda dengan lembah saya, ya kan? Saya yakin dan percaya saudara, Tuhan selalu menolong kita. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Walau ku tak dapat semua rencana-Mu, atas kenyataan hidup, atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untuk. Kita angkat pujian ini dari awal. Ku sadar semua dapat aku miliki di dalam hidup, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik.
Walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku memandang padamu. Oh, Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hati kami, hatiku tetap memandang padamu. Mungkin Tuhan kami tidak tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kadang kami lepas harapan dalam kehidupan kami. Kami lepas berharap kepada Tuhan dengan segala kebimbangan kami. Dengan segala keraguan kami kadang tidak melihat apa yang Tuhan lihat bagi setiap kami. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan Yesus, Pengkhotbah berkata bahwa segala sesuatu ada waktunya. Kami tahu Tuhan kami mungkin sedang musim kemarau, mungkin kami sedang musim semi, mungkin kami sedang musim salju atau musim apapun dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu satu hal, bunga akan mekar pada waktunya. Buah akan berbuah pada waktunya. Tuhan, apa yang kami tanam iman kami di hadapan Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Ketika kami berakar di dalam, kami akan tumbuh besar bersama Tuhan. Kami akan berjalan. Kami tahu Tuhan Yesus, ketika kami tumbuh akan banyak benalu, akan banyak parasit, banyak sesuatu yang tidak kami inginkan, yang tidak pernah kami ketahui, itu terjadi dalam hidup kami. Tapi kami punya Allah sebagai peneduh, sebagai hujan bagi kami, sebagai matahari bagi kami, supaya kami hidup kembali berbuah Tuhan Yesus. Tuhan, bawa kami di dimensi Tuhan, agar kami melihat apa yang Tuhan rindu, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Jikalau hari ini kami mungkin Tuhan Yesus, banyak hal-hal yang tidak kami inginkan itu terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Bawa kami untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bawa kami untuk melangkah mengerti apa yang Tuhan rencanakan bagi kami. Baik dalam keluarga kami, suami, istri, anak-anak Tuhan, pasangan Tuhan Yesus, bahkan kami yang belum punya pasangan, kami tahu Tuhan Yesus, kami menjadi anak-anak muda yang Tuhan siapkan pada waktunya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Engkau Raja kami, Engkau hidup dari dulu, sekarang sampai selamanya. Tuhan, bawa kami Tuhan Yesus dalam pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa khusus buat Teacher Edi, berkati dia Tuhan. Yang dia sampaikan sungguh luar biasa. Biarlah Engkau pakai dia secara dahsyat di sekolah, di lingkungannya, di komunitasnya, di keluarganya. Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Secara finansial diberkati Tuhan. Secukupnya Tuhan berikan dalam kehidupannya, agar dia berjalan tetap mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap anak-anakmu yang melayani hari ini Bapak, Engkau berkati mereka Bapak. Biar Allah saja yang memberkati kehidupan mereka, menjaga, menyertai mereka Tuhan. Talenta demi talenta yang Tuhan percayakan semakin bertambah. Engkau berkati keluarga mereka, pekerjaan, pendidikan mereka, perekonomian mereka. Engkau berkati apapun yang mereka kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat Tuhan yang setia.
Kami tahu Tuhan Yesus, kami mungkin berjalan kalau dalam sudut pandang manusia kami berjalan seperti datar saja. Kami tidak ada penambahan jiwa atau sebagainya Bapa. Tapi kami tahu Tuhan Yesus, Tuhan tidak melihat jumlah kami. Tuhan lihat kualitas iman kami. Ketika kami tunduk dan taat di hadapan Tuhan, ada perlipat kali gandaan jemaat Tuhan, jiwa-jiwa baru atas kehidupan kami. Kami membawa ke tempat ini bukan ajakan kami, tapi karena kebenaran firman Tuhan, mereka mengerti dan mereka bertumbuh bersama Tuhan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tuhan yang setia, taat, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Keluarga mereka diberkati Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus berkati. Pekerjaan mereka, usaha mereka Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Mereka bekerja di perusahaan demi perusahaan Tuhan Yesus berkati. Kami yang percaya Tuhan Yesus, pakai kami. Kuasa Allah ada bagi setiap kami. Ketika kami mengerjakan segala sesuatu, ada berkat Tuhan melimpah atas setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah gereja Tuhan ini di tempat ini akan bertumbuh, akan berkembang. Biarlah Tuhan Yesus sesuai waktu Tuhan. Kami menerima berkat Tuhan atas gereja ini Tuhan Yesus. Gereja ini Engkau berkati Bapa, gedung gereja ini Engkau berkati, sekeliling marina ini Tuhan Yesus berkati. Kami berdoa Tuhan Yesus, kota Batam, orang-orang yang belum percaya akan mengenal Tuhan, akan mengenal satu pribadi, Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan pulang. Mari angkat kedua tanganmu saudara terkasih. Cinta kasih Allah, damai sejahtera Allah memelihara kehidupan engkau. Engkau diberkati Tuhan secara melimpah. Engkau diberkati Tuhan dalam usahamu, pekerjaanmu, apapun yang kau perbuat. Berkat-berkat baru Tuhan melimpah atas kehidupanmu. Engkau diberkati Tuhan. Engkau diberkati Tuhan atas keluargamu, keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasih. Diberkati Tuhan. Terimalah berkat Tuhan hari ini, esok, sampai Tuhan datang kali keduanya menjemput orang-orang yang percaya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam satu nama Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita saudara. Selamat hari Minggu.